Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma. Saya dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 192191124. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang keterampilan gerak. Baik, langsung saja kita membahas materinya. Yang pertama yaitu ada pengertian keterampilan gerak. Pengertian keterampilan gerak adalah gerakan keterampilan merupakan salah satu kategori di dalam domain psikomotor. Gerakan merupakan salah satu kategori gerakan yang di dalam melakukannya diperlukan koordinasi dan kontrol tubuh secara keseluruhan atau sebagian tubuh. Tingkat koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukannya cukup kompleks. Keterampilan gerak bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu dengan baik. Semakin baik penguasaan gerakan keterampilan, maka pelaksanaannya akan semakin efisien. Gerakan keterampilan terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu keterampilan adaptif sederhana, yang kedua yaitu keterampilan adaptif terpadu, dan yang ketiga yaitu keterampilan adaptif kompleks. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan sesuatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain yaitu faktor usia, yang kedua yaitu faktor pengalaman gerak. Sifat dasar dari sebuah keterampilan adalah memaksa seseorang pelajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dari pengalaman. Untuk membantu praktisi memahami sifat dasar dari keterampilan gerak, beberapa sistem klasifikasi atau taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak dari beberapa unsur-unsur umum. Mengetahui perbedaan keterampilan dapat membantu praktisi dalam merencanakan pembelajaran dan mempraktekkan pengalamannya sebagai sebuah titik awal untuk penilaian penampilan. Baik, yang kedua yaitu ada klasifikasi keterampilan gerak. Pengklasifikasian keterampilan gerak bisa dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Yang pertama yaitu ada klasifikasi berdasarkan kecermatan gerakan. Kecermatan gerakan bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot yang terlibat. Antara gerakan otot yang melibatkan otot-otot besar, ada yang melibatkan otot-otot halus. Keterampilan gerak dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu keterampilan gerak agal, gross motor skill. Adalah gerakan yang di dalam melakukannya melibatkan otot-otot berdasarkan sebagai basis utama, diperlukan keterlibatan bagian-bagian tubuh secara keseluruhan. Yang kedua yaitu keterlibatan gerak halus. Fine motor skill adalah gerakan yang di dalam melakukannya melibatkan otot-otot halus sebagai utama gerakan, melibatkan sebagian dari anggota badan yang digerakkan oleh anggota badan yang digerakkan oleh otot-otot halus. Yang kedua yaitu ada klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan akhir gerakan keterampilan gerak. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu keterampilan gerak discrete motor skill adalah keterampilan gerak di mana dalam melakukannya bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakan. Contohnya menggerakkan mengguling 1 kali ke depan. Yang kedua yaitu keterampilan gerak serial motor skill adalah keterampilan gerak discrete yang dilakukan beberapa kali secara berlanjutan. Contohnya berguling ke depan beberapa kali. Yang ketiga yaitu keterampilan gerak continue
continuous motor skill. Keterampilan gerak yang tidak bisa dengan mudah ditandai titik awal atau titik akhir dari gerakannya. Contohnya keterampilan gerak bermain tenis atau permainan olahraga lainnya. Yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Gerakan keterampilan bisa dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu keterampilan tertutup. Closed skill adalah keterampilan gerak di mana pelaksananya terjadi pada koordinasi lingkungan yang tidak berubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri sendiri. Contohnya yaitu gerakan mengguling pada senam lantai. Yang kedua yaitu keterampilan terbuka. Open skill adalah keterampilan gerakan di mana dalam melaksanakannya terjadi pada koordinasi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan koordinasi lingkungan bisa bersifat temporal dan bisa bersifat spesial. Contohnya gerakan memukul bola yang dilambungkan. Yang ketiga yaitu ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Seseorang memiliki gerakan terampil adalah seseorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar secara mekanis. Agar seseorang bisa memiliki keterampilan gerak yang baik, diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu yang relatif lama. Untuk mencapai efisien gerakan diperlukan dukungan dari beberapa unsur kemampuan yang ada pada diri pelakunya. Yang perlu mendukung agar gerakan menjadi terampil atau menjadi efisien bukan hanya kemampuan fisik, tetapi juga kemampuan emosional. Antara ketiga kemampuan tersebut saling berkaitan di dalam membentuk efisiensi gerakan. Mengenai berbagai unsur kemampuan atau koordinasi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien, yang di dalam fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan sebagai berikut ini. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu unsur kemampuan fisik, yang kedua yaitu unsur kemampuan mental, dan yang ketiga unsur kemampuan emosional, dan yang terakhir yaitu unsur organisasi, unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil. Yang pertama yaitu unsur kemampuan fisik. Unsur kemampuan fisik merupakan sarana utama untuk merupakan gerakan. Koordinasi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Yang kedua yaitu unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran. Jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan imajinasi. Kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Berikut adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerakan. Yang ketiga yaitu unsur kemampuan emosional. Kemampuan emosional adalah kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerakan yang efisien. Antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Kemampuan mengendalikan emosi memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk membuat sesuai dengan seharusnya dilakukan atau tidak diperbuat di luar batas. Yang kedua yaitu tidak ada gangguan emosional. Gangguan emosional misalnya ketergantungan emosi, kemarahan, kesedihan erat kaitannya dengan penampilan gerak. Koordinasi gerak bisa terganggu karena adanya gangguan emosi. Yang ketiga yaitu merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerakan. Merasa perlu dan
ingin mempelajari melakukan gerak merupakan motivasi internal atau dorongan dari dalam diri untuk membuat hal bentuk mempelajari atau melakukan gerakan. Yang keempat yaitu organisasi unsur-unsur mendukung gerakan yang terampil. Di dalam berbagai gerakan, semua sistem tubuh difungsikan melalui sistem saraf untuk menghasilkan kontrol tubuh pada saat melakukan gerakan. Kontrol tubuh terbagi menjadi 3 macam, yaitu kontrol keseimbangan, yang kedua yaitu kontrol ketepatan waktu berbuat timing, yang ketiga yaitu kontrol muskuler. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.